Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Nah, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin sering kepikiran ya, tapi bingung gimana ngatasinnya, yaitu reputasi online Anda di Google. Kita bakal kupas bab 15 dari buku Super Connector, karya Scott Gerber dan Ryan Pao. Judulnya aja udah bikin penasaran. Google Proofing Your Reputation. Gimana caranya biar nama kita aman gitu pas orang lain nyari di Google. Betul. Dan ini relevan banget ya sekarang. Penting banget malah. Coba deh bayangin gini, Anda mau ketemu klien penting atau lagi ngelamar kerjaan idaman, hampir bisa dipastiin langkah pertama mereka apa? Ya buka Google terus ketik nama Anda. Ya kan? Jejak digital kita ini udah kayak, kartu nama kedua lah, tapi nggak kelihatan. Nah, buku ini ngutip data dari Brand Yourself, angkanya lumayan bikin deg-degan loh. Katanya 75% HRD itu pasti riset online dulu soal kandidatnya. 75%. Itu banyak banget. Banyak. Dan yang lebih parah nih, 70% dari mereka ngaku pernah nolak kandidat cuma gara-gara apa yang mereka temuin online. Wah, serius itu. Hanya karena temuan online? Iya, tapi sebaliknya juga gitu. 85% bilang kalau nemu info positif itu ngebantu banget buat mutusin rekrut. Jadi beneran ya. Satu aja link negatif di halaman pertama Google, itu bisa jadi penghalang gede. Banget. Jadi ya, misi kita kali ini adalah gimana caranya biar Anda bisa ngambil kendali narasi tentang diri Anda di dunia maya. Kita bedah bareng strategi dari Super Connector ini. Siap ya? Siap. Ini penting banget soalnya. Nah, biar kerasa banget urgensinya, kita lihat cerita Pete Kisler deh. Dia salah satu pendiri Brand Yourself itu sendiri. Dia punya kualifikasi bagus, pinter, tapi anehnya kok susah banget dapat panggilan wawancara. Oh iya, saya pernah dengar cerita ini. Kenapa tuh? Usut punya usut, ternyata ada orang lain, kriminal, yang namanya sama persis sama dia. Waduh. Dan ya bisa ditebak, berita kriminal ini yang nongol paling atas kalau orang nyari Pete Kisler. Astaga. Itu contoh ekstrim tapi nyata ya. Gimana dunia maya bisa langsung ngaruh ke peluang di dunia nyata. Iya kan? Ini bukan cuma cerita, tapi bukti konkret. Dan kisah Pite ini benar-benar nunjukin betapa permanennya jejak digital kita. Postingan lama, komen iseng di forum, atau bahkan histori pencarian kita. Itu semua bisa kerekam dan muncul lagi bertahun-tahun kemudian. Nggak bisa dianggap remeh dampaknya. Betul, statistik yang tadi Anda sebut itu juga nguatin banget. Ya, keputusan bisnis, rekrutmen, sekarang banyak dipengaruhi sama apa yang tampil di Google. Bisa dibilang, kita ini cuma berjarak satu hasil pencarian Google yang jelek dari kehilangan kesempatan. Atau kepercayaan orang. Ngeri juga ya mikirnya. 2 miliar setiap hari. Iya, di Amerika aja, katanya 42% orang dewasa ngecek info orang lain sebelum mulai bisnis bareng. Terus 27% ngecek info kenalan baru dari acara profesional. Bahkan 23% itu ngecek info rekan kerjanya sendiri. Wow, jadi background check digital informal ini udah jadi kayak kebiasaan umum ya sekarang, di mana-mana. Udah jadi standar kayaknya, hampir di semua interaksi. Menarik banget datanya. Nah, oke. Karena kita nggak bisa serta-merta hapus semua jejak negatif, buku ini ngasih solusi lain, kelola konteks. Ada contoh bagus banget nih di buku, soal gimana konteks baik bisa ngalahin konteks buruk. Kasusnya di Reddit, ngelibatin YEC. YEC, Young Entrepreneur Council ya? Organisasinya si penulis buku itu. Betul, jadi ada pengguna anonim, nulis kritik pedes banget, bilang YEC itu cuma buang-buang duit lah intinya negatif. Wah, di forum publik gitu ya. Reaksi pertama pasti pengen marah atau bela diri kan biasanya? Iya, normalnya gitu. Tapi lihat apa yang dilakuin Ryan Pao, salah satu pendirinya. Dia nggak defensif sama sekali, dia turun langsung ke thread Reddit itu. Pertama dia ngakuin keluhan si pengguna, nunjukin empati. Oke, saya dengar keluhan Anda. Gitu kira-kira. Langkah bagus itu, mengakui dulu. Terus kedua, dia coba validasi. Dia bilang, saya udah cek, tapi kok nama alias Anda nggak ada ya di database anggota kami. Tapi ngomongnya sopan, dan tetap buka pintu. Oke, jadi dia ngecek fakta tapi nggak nuduh juga. Persis. Dan yang ketiga, ini yang paling keren menurut saya. Dia nawarin solusi konkret. Dia ngajak diskusi pribadi lewat email buat nyelesain masalah. Oh, dibawa ke ranah privat ya? Iya, dia sama sekali nggak kepancing emosi buat debat di depan umum. Malah, dia nambahin pesan buat calon anggota lain yang mungkin baca thread itu. Hasilnya gimana tuh? Hasilnya, luar biasa. Situasi negatif jadi positif. Orang jadi lihat, oh gini toh cara YSC nanganin masalah. Profesional banget.
Malah ada yang jadi tertarik gabung gara-gara respon itu. Nah, itu dia. Yang bikin pendekatan Ryan ini efektif banget itu karena dia nggak kejebak debat kusir soal siapa benar siapa salah. Dia malah pakai momen kritis itu buat nunjukin nilai inti YSC. Apa? Ya kepedulian, nyari solusi, support buat anggota. Jadi responnya itu sendiri yang jadi bukti ya? Tepat. Responsnya itu secara nggak langsung ngomong, begini loh cara kami kerja, kami peduli sama anggota kami. Itu jauh lebih kuat dampaknya daripada sekedar ngebantah. Thread yang tadinya negatif, malah jadi semacam testimoni bagus buat mereka. Krisis jadi ajang pamer karakter baik. Beda banget ya sama kalau langsung emosi. Nah, buku ini juga ngasih contoh sebaliknya, konteks buruk yang bikin situasi makin runyam. Ini dialamin sama Scott Gerber, penulis yang satunya lagi. Ada artikel di media online, Salon, yang ngeritik dia. Nah, ini contoh yang kontras banget. Gimana reaksi Scott waktu itu? Dia ya gitu deh, emosional banget, langsung defensif, nyerang balik si penulis artikel, terus ikut nimbrung debat sama komentator di kolom komentar. Waduh, itu sih mancing keributan namanya. Iya, hasilnya ya bisa ditebak, situasi makin panas, dia malah kelihatan nggak profesional, malah kayak anak kecil yang nggak terima dikritik. Persis. Ini pelajaran penting banget. Reaksi negatif kita itu bisa melahirkan lebih banyak konteks negatif. Kayak numpahin bensin ke api. Kalau kita biarin emosi ngambil alih pas dikritik online, kita malah ngasih kesan yang salah tentang diri kita yang sebenarnya. Jadi respons kita itu sendiri yang ngebentuk konteks baru ya, bisa positif kayak Ryan atau malah negatif kayak Scott. Bener-bener harus mikir jernih dulu sebelum ngetik respons online. Betul sekali. Dan ini nyambung banget sama idenya Adam Grant, psikolog organisasi terkenal itu, yang juga dikutip di buku ini. Grant bilang, reputasi sejati itu intinya bukan cuma soal kelihatan bagus atau citra yang dipoles, tapi soal ketulusan, sincerity. Ketulusan ya, maksudnya? Maksudnya, reputasi itu soal siapa Anda sebenarnya di mata orang lain, persepsi mereka tentang integritas Anda, keaslian Anda. Respons Ryan tadi kerasa tulus, ada niat baik, sementara respons Scott kerasa defensif, nggak otentik. Nah, perbedaan ini yang paling kerasa sama orang lain. Oke, ini mencerahkan banget. Kita udah lihat sepenting apa reputasi online, gimana konteks itu bekerja, dan bahayanya kalau kita reaktif pakai emosi. Sekarang, yuk kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Apa yang bisa Anda, para pendengar, lakuin secara praktis? Gimana nerapin prinsip Google Proofing ini? Nah, buku ini ngasih beberapa langkah proaktif yang bisa kita coba. Langkah pertama katanya audit diri rutin. Coba deh iseng-iseng atau mungkin rutin ya, cari nama Anda sendiri di Google. Lihat apa aja yang muncul di halaman 1, halaman 2. Jangan lupa pakai mode incognito atau private browsing, biar hasilnya lebih objektif, nggak terpengaruh histori kita. Iya, penting tuh mode incognito. Sekalian coba lihat juga profil-profil media sosial Anda. Anggap Anda orang luar atau calon HRD gitu. Kira-kira kesan apa yang muncul? Jujur sama diri sendiri. Agak berisiko nih kalau dilihat orang sekarang, ya mending dihapus. Contohnya kayak gimana tuh konten berisiko? Macam-macam ya, bisa jadi foto-foto pesta zaman kuliah yang mungkin terlalu rame, atau postingan lama yang pakai bahasa kasar, atau mungkin lelucon yang sekarang udah nggak relevan atau bisa disalahartikan. Oh iya. Selera humor atau standar sosial kan bisa berubah. Betul, kadang kita lupa apa yang pernah kita post dulu. Padahal internet itu, nggak gampang lupa dia. Jejaknya ada terus. Oke, audit dan bersih-bersih. Itu langkah dasar ya. Tapi gimana kalau ada konten negatif yang nggak bisa kita hapus? Misalnya berita di media atau postingan orang lain tentang kita. Nah, ini dia poin pentingnya. Disinilah strategi proaktif membangun konten positif jadi kunci utama. Tujuannya, kayak yang dilakuin Pete Kistler buat ngatasin masalah nama samanya itu, yaitu nenggelemin hasil negatif itu dengan banjir konten positif yang kita kontrol. Jadi yang negatif itu kegeser ke halaman belakang Google. Menarik istilahnya, nenggelemin pakai konten positif. Gimana tuh cara Pat Kistler ngelakuinnya? Apa aja yang dia bangun? Strategi Pat itu kalau dijelasin di buku lumayan sistematis ya. Pertama, dia milih dulu platform online mana yang paling relevan buat ngebangun citra profesional yang dia mau. Dia nggak nyoba ada di mana-mana, tapi fokus. Misalnya, dia bikin website pribadi, nama dia sendiri, .com. Terus dia optimalin profil LinkedIn-nya. LinkedIn ya, penting itu buat profesional. Banget.
Terus dia juga aktif di platform konten kayak Medium atau Quora buat bagi-bagi ilmu atau pandangan di bidangnya. Mungkin juga platform lain yang nyambung sama identitas atau hobinya dia. Oke, dia pilih platformnya dulu. Terus? Kedua, dan ini yang penting banget, dia nggak cuma bikin profil kosong. Dia isi itu semua platform dengan konten yang kaya, positif, dan relevan. Dia pamerin proyek-proyeknya, dia nulis artikel, dia share info detail soal pengalaman dan keahliannya. Dilengkapin juga sama foto profesional yang bagus. Jadi bener-bener diisi ya, bukan cuma ada akunnya doang. Iya, intinya dia make platform-platform itu buat secara aktif cerita siapa dia sebenarnya dan apa yang dia perjuangkan. Buku ini nyebutnya sebagai tesis Anda, pesan inti tentang diri Anda yang mau Anda sampaikan ke dunia. Tesis diri ya, oke. Ada lagi? Ada. Ketiga, dia juga manfaatin yang namanya guest blogging. Jadi dia nulis sebagai penulis tamu di website atau blog lain yang punya reputasi bagus di bidangnya. Ini gunanya dua. Pertama, bangun kredibilitas dia sebagai ahli. Kedua, ini teknis sedikit, ngebangun backlink atau tautan balik ke website atau profil LinkedIn dia. Oh, jadi biar profil positif dia makin kuat di mata Google gitu ya? Persis. Makin banyak link berkualitas ke profil positif kita, makin tinggi peringkatnya di Google. Jadi pelan-pelan, halaman pertama Google buat nama dia, itu mulai didominasi sama aset digital yang dia kontrol. Bukan lagi berita kriminal tadi. Oke, masuk akal banget strateginya. Bikin website pribadi, aktif di LinkedIn, mungkin nulis di Medium. Tapi, kedengarannya kok kayak kerjaan gede banget ya? Banyak orang mungkin mikir, wah mana sempat ngurusin ginian semua. Gimana biar kita bisa realistis nerapin ini tanpa jadi kewalahan atau malah burnout? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Dan buku ini juga nyinggung soal itu kok. Kuncinya itu ada dua, fokus dan konsistensi. Bukan soal kuantitas harus ada di mana-mana. Fokus dan konsistensi ya. Gimana tuh maksudnya? Gini, Anda nggak perlu bikin kerajaan digital di semua platform yang ada. Nggak usah. Pilih aja mungkin 2 atau 3 platform kunci yang emang paling strategis buat tujuan Anda. Misalnya, kalau fokusnya karir, ya LinkedIn mungkin wajib. Kalau bidang Anda visual, mungkin Instagram atau Pinterest. Kalau suka nulis panjang, ya blog pribadi atau Medium. Pilih yang paling pas. Jadi pilih medan perangnya dulu ya. Betul. Terus, soal waktu. Nggak perlu juga tiap hari update. Cukup dedikasikan waktu yang realistis. Mungkin cuma 1 atau 2 jam sebulan aja cukup kok. Buat apa? Ya buat update profil dikit, share artikel yang relevan sama bidang Anda, atau nulis satu aja postingan blog yang berkualitas. Oh, jadi nggak harus sering-sering banget ya. Yang penting rutin aja gitu. Iya. Tujuannya bukan buat jadi seleb medsos yang posting tiap jam, tapi buat ngejaga profil kita tetap hidup, nunjukin kalau kita masih aktif dan berkembang. Kualitas satu artikel bagus di Medium itu dampaknya bisa jauh lebih gede daripada katakanlah 10 cuitan pendek yang nggak ada isinya. Bener juga sih. Jadi intinya, mending fokus di sedikit platform, tapi dirawat dengan konsisten dan berkualitas, daripada nyebar kemana-mana tapi hasilnya seadanya. Hindari jebakan pokoknya harus ada di mana-mana. Oke, jadi pesannya adalah pilih platform dengan bijak, sesuaikan sama tesis diri kita tadi, terus rawat secara konsisten. Nggak perlu muluk-muluk tapi teratur, gitu ya? Tepat sekali. Dan perlu ditekankan lagi nih, semua upaya proaktif ini, seperti yang dibahas di bab 15 Superkonektor ini, tujuannya bukan buat bikin persona palsu atau pencitraan kosong. Bukan itu, justru kebalikannya. Tujuannya adalah mastiin kalau versi diri Anda yang sebenarnya, yang otentik, yang tulus, itulah yang ditemuin orang pas mereka nyari nama Anda online. Jadi presentasi diri yang otentik tapi disengaja dan strategis ya? Persis. Bukan kepalsuan. Ini nyambung lagi sama pandangan Adam Grant tadi. Ketulusan itu inti dari reputasi yang kuat dan awet. Baik. Rasanya kita udah cukup dalam nih ngebahas inti dari bab 15 Superkonektor soal Google Proving reputasi ini. Coba kita rangkum sedikit ya poin-poin kuncinya. Pertama, jelas banget. Di era digital ini, reputasi online Anda itu bukan lagi pilihan. Udah jadi aset fundamental. Apa yang muncul di Google bisa jadi penentu kesempatan Anda. Setuju. Krusial banget. Lola narasi digital tentang diri Anda secara proaktif. Ambil kendali. Jangan biarin algoritma atau orang lain yang nentuin cerita tentang Anda. Ketiga, kunci utamanya ternyata bukan polesan, tapi otentisitas dan ketulusan. Fokus gimana caranya nyajiin versi terbaik dari diri Anda yang sebenarnya.
sesuai sama tesis pribadi Anda tadi. Itu yang bakal bikin resonansi jangka panjang. Dan keempat, langkah praktisnya ya tadi, mulai dari audit diri rutin, bersih-bersih jejak digital masa lalu yang beresiko, dan yang paling penting, bangun dan rawat kehadiran online yang positif secara konsisten. Fokus di beberapa platform kunci yang paling strategis buat Anda. Tujuannya buat ngendaliin narasi, nenggelemin yang negatif pakai konten positif yang Anda kontrol. Sip, rangkuman yang bagus nih. Nah, sebagai penutup nih, kami mau meninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba bayangin Anda jadi Google buat diri sendiri sejenak. Pertanyaannya gini, mengingat semua jejak digital Anda yang ada saat ini, semua postingan medsos, komentar di forum, artikel lama, foto, profil profesional Anda, kalau ada orang nyari nama Anda di Google hari ini, cerita apa sih yang bakal mereka temuin? Pertanyaan yang dalam itu. Dan pertanyaan lanjutannya, apakah cerita yang muncul itu beneran cerita yang Anda inginkan buat disampaikan tentang siapa diri Anda, tentang apa yang Anda yakini, dan apa yang Anda perjuangkan? Semoga pemikiran ini bisa jadi pemicu buat Anda semua untuk mulai ngambil langkah proaktif dalam ngebentuk narasi digital Anda sendiri. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini yang terinspirasi dari bab 15 buku Super Konektor. Semoga obrolan kita ini ngasih Anda perspektif baru ya, dan mungkin beberapa langkah nyata buat mulai ngelola aset berharga Anda di dunia maya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.